Oke, selamat siang, Cak Ateng. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, masih sibuk dengan isu-isu lingkungan, Cak Ateng? Ya, selalu. Ya, karena saya tahu makanya saya sibuk duluan. Oke, oke. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Saya kira Cak Ateng sudah berapa kali di coaching. Oke. Coaching ini salah satu cara untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Dan semua itu ada di diri Cak Ateng sebenarnya. Saya hanya bertugas untuk memfasilitasi saja. Oke. Menemukan langkah terbaik dengan sumber daya yang diperlukan. Semuanya sudah ada. Apakah oke dan sudah siap, Cak Ateng? Oke. Oke. Kalau diukur kesiapan Cak Ateng saat ini dari angka 1 sampai 10, angka berapa nih Cak Ateng? Seberapa siap nih untuk di coaching hari ini? 9 mungkin ya. 9. Iya. Luar biasa. Siap. Ada Benar-benar siap, tidak ada Iya, keraguan. nggak ada keraguan. Oke. Dari di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Cak Ateng capai? Terus terang saya belum ada ide untuk ide akhir saya akan mencapai apa. Akan mencapai apa? Sibuknya sekarang masih sibuk di lingkungan. Nah, masih. Ada kerjaan lain Cak Ateng? Nggak ada sih, fokusnya di lingkungan semua, Fokus lingkungan. cuman mengerjakan di beberapa tempat. Jadi Mengerjakan di beberapa tempat. Jadi ya itulah. Perlu apa nih kalau dikerjakan? Ya perlu manajemen Oke. waktu, perlu nambah wawasan, Oke. perlu nambah pengetahuan. Ya, yang lebih spesifik menambah wawasan, mungkin itu bisa dijadikan tujuan akhir. Ya coaching mungkin itu. bisa jadi Menambah wawasan. untuk menambah Oke, wawasan. Oke. Apa suasana yang diperlukan oleh Cak Ateng agar menambah wawasan tadi bisa tercapai? Butuh suasana yang menarik ya, suasana yang menyenangkan. Saya butuh suasana yang menarik, saya butuh untuk menambah wawasan itu tadi. Menambah wawasan itu. Oke. Apakah pernah Cak Ateng punya suasana seperti ini di kehidupan masa lalu misalnya? Dari memori lampau, apakah pernah ada suasana saya mau belajar tentang ini nih? Sering ya. Sering jadi, ya. Ketika ada ketertarikan itu pasti harus belajar. Seperti apa suasana hatinya tuh? Mau tiba-tiba mau pengen belajar ini? Menggebu-gebu ya pasti. Pasti menggebu-gebu. Okay. Pengen mengejar hal yang saya pengen tahu nih. Kejar lah, cari kemana. Cari kemana? Itu pernah terjadi di masa lalu? Ya. Pernah memori Cak Ateng pernah beberapa kali lah. Beberapa kali. Apakah Cak Ateng pernah melihat orang yang merasakan suasana itu? Melihat orang yang pengen benar belajar tentang sesuatu hal. Bisa, cuman ekspresinya aja berbeda. Di lingkungan Cak Ateng pernah melihat ada orang yang kita belajar tentang ini yuk, dan Cak Ateng melihat itu. Agak sulit ya. Agak sulit. Berarti jarang lah melihat orang yang merasakan suasana menggebu-gebu untuk belajar gitu ya. Iya. Oke. Apakah Cak Ateng pernah membayangkan diri Cak Ateng berada pada suasana ini? Membayangkan bahwa diri Cak Ateng itu akan berada pada suasana ini sekarang. Suasana seperti sekarang. Suasana ingin menggebu-gebu dalam belajar. Enggak pernah sih. Enggak pernah. Ya. Berarti selama ini datar-datar ya gitu ya. Oh, maksudnya Cak Ateng membayangkan bahwa Cak Ateng itu pengen belajar sesuatu yang baru semenggebu-gebu sekarang gitu. Saat ini? Iya. Saat ini ada banyak sih yang pengen saya pelajari ya. Ada banyak sekali yang pengen saya pelajari. Dalam imajinasi Cak Ateng berarti kebayang hal itu gitu ya. Kebayang semangatnya itu. Ada banyak lah yang ingin saya kejar. Saat Cak Ateng merasakan semangat yang menggebu-gebu ini kali ini, bagaimana cara Cak Ateng bisa mengakses suasana menggebu-gebu itu? Suasana semangat yang menggebu-gebu itu. Saya kira berangkatnya dari kebutuhan. Berangkat dari kebutuhan. Jadi misal hari ini kami lagi nerima suatu hal ilmu baru yang namanya CCB. Nah, itu kan kami setempat kerja itu nggak ada yang tahu apa itu CCB, tapi ada hasrat untuk wah harus tahu nih, ketika program ini kita yang menjalankan tidak tahu standar itu kan pasti akan kacau. Dan yang lebih saya pikirkan adalah ketika saya tahu tentang ini, saya pasti akan bisa lebih berbagi kepada orang lain. Oke. Apakah Cak Ateng dapat memperkuat suasana semangat yang menggebu-gebu tadi? Mungkin bisa ya. Bisa diperkuat. Apa yang perlu dilakukan agar semangat ini lebih kuat lagi? Bangun motivasi ya kayaknya. Bangun motivasi.
Karena gini bang, Hmm. saya tuh sering mengalami masalah ketika ingin mengejar nih. Ada beberapa keterbatasan kan Ya, untuk wajar mengejar. ya. Nah itu kadang yang yang nyangkut tuh ketika yang mengejar nyangkut. Ternyata ketika nyangkut ditambah dengan ada kerjaan lain yang harus diselesaikan. Nah Ya, itu ya. kadang yang sering mengganggu. Oke. Tapi untuk memperkuat suasana ini Cak Ateng perlu motivasi. Ya, saya rasa Perlu itu motivasi. untuk motivasi sih. Bentuknya motivasi. Itu oke. Apa yang Anda harapkan ketika berada di suasana yang kuat ini? Apa yang benar-benar diharapkan? Berada di suasana penuh semangat, berada di suasana yang menggebu-gebu untuk belajar tentang CCB, apa yang benar-benar diharapkan? Yang diharapkan ya bisa menguasai ilmu itu ya. Benar-benar bisa menguasai ilmu itu. Bisa menguasai ilmu itu, bisa mengetahui pengetahuan itu. Harapannya itu, dan bisa mempraktekkannya dengan baik ketika mendampingi masyarakat di tingkat tapak. Oke. Apakah artinya saat ini Cak Ateng tidak menguasai ilmu itu? Masih sedikit. Masih Kalau sedikit. saya kasih perumpamaan 1 sampai 10 angka berapa? Mungkin baru 2. Masih minim gitu ya. Masih minim. Jadi semangat menggebu-gebu agar bisa nyampe 9 tadi. Ya. Oke. Apa metafora atau perumpamaan Cak Ateng yang apabila nanti berada di posisi yang kuat itu tadi, tiba-tiba udah 9 nanti kan? Udah 9. Apa perumpamaannya? Apa yang benar-benar terjadi dengan diri Cak Ateng kira-kira? Kira-kira mungkin metafora ya. Perumpamaan. Iya, maksudnya apa metafora apa yang saya bayangkan? Mungkin ya berjalan di awan mungkin. Berjalan di awan. Iya, mungkin berjalan di awan. Seperti kalau dengan semangat yang tinggi, serasa seperti berjalan di awan gitu. Ya. Apalagi saat ilmunya udah didapat. Berjalan. Luar biasa Cak Ateng. Karena peluang pekerjaan CCB ini sangat besar. Oke. Misalnya benar-benar menguasai bisa serasa berjalan di awan. Ada suasana lain yang Cak Ateng rasakan selain berjalan di awan, selain semangat yang tinggi itu tadi? Ada nggak kira-kira suasana lain yang bisa mendukung biar ini lebih kuat lagi? Biar ini lebih kuat. Ya. Agar bisa mendukung berjalan di awan tadi. Ya. Support system ya. Support system. Dukungan dari rekan-rekan gitu? Dari rekan-rekan. Oke. Dari tempat kerja, karena kan misal ngomong belajar tentang CCB ini kita nggak bisa hanya belajar dari modul yang ada. Itu akan sangat sulit, butuh support system yang kuat. Oke. Suasana berjalan di atas awan dengan semangat yang tinggi digabungkan dengan support system yang luar biasa dari kawan-kawan. Apa nih? Kalau semua itu sudah bergabung, apa yang akan terjadi? Saya rasa proses peningkatan kapasitasnya akan cepat. Peningkatan kapasitas akan cepat. Apa yang terjadi dengan di basis tapak misalnya? Ya gini ya, kalau mengetahui pengetahuan itu akan berbeda dengan dengan ketika mengaplikasikannya di tingkat tapak. Karena ketika kita belajar suatu metode itu akan berbeda ketika kita mengaplikasikannya di lapangan. Karena di tingkat lapangan, di tingkat tapak itu masalahnya kompleks sekali itu. Masalah yang tidak kita duga akan muncul. Cuman ketika kita memahami teorinya, kita punya pegangan aja untuk menjalankan itu. Ketika ada pegangan, tahu aturan untuk menjalankan itu, otomatis kan keberhasilan lebih tinggi keberhasilan, peluang berhasil akan lebih tinggi. Saya rasa itu. Tadi Cak Ateng ada nyebut berjalan di atas awan, semangat, support system. Apabila suasana ini digabungkan, apa kira-kira nama suasananya? Akan Cak Ateng simbolkan dengan apa nih? Kalau tadi mungkin simbolnya berjalan di atas awan. Tapi kalau udah bergabung nih, support system masuk, semangat ada, berjalan di atas awan ada, bergabung menjadi suasana yang baru, yang luar biasa tentunya bagi Cak Ateng. Bisa disimbolkan dengan apa misalnya? Atau ada namanya suasana baru ini? Sempurna. Wow, luar biasa itu, sempurna. Oke, Cak Ateng. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat Anda ambil dari sesi coaching ini? Ya menarik ya, membayangkan untuk mencapai sesuatu butuh suasana pendukung dan elemen-elemen ini, ya itu belum saya pikirkan sih. Jadi ada suasana baru, suasana yang luar biasa gitu, yang tadi sempurna namanya. Apa kira-kira action plan yang akan dibuat
untuk mendukung agar suasana sempurna itu benar-benar suatu saat bisa jadi kenyataan bagi Cantik? Ya mungkin apa ya action plan-nya, Teng itu ada kepikiran? agak berat sih kalau melihat Ya. melihat kondisi di lingkungan kerja hari Ya, ini tidak masalah ya. masih agak Berat. berat karena saya paham kondisi. Ya. Ada butuh yang dikejar juga dari Hmm. lembaga untuk mensupport ini juga. Ya. Tapi Langkah sederhana saja. langkah sederhana mungkin ya akan mencari alternatif lain lah. Alternatif. Alternatif Oke. lain kan. Seperti apa tuh alternatifnya? Misalkan yang saya maksud seperti support system tadi kan, misalnya lembaga yang tempat saya bekerja hari ini memfasilitasi saya untuk belajar ini dengan apa ke suatu tempat. Oke. Atau itu yang saya rasa sulit. Tapi ketika lembaga tidak mampu menyiapkan itu, ya saya harus mencari di luar ini di luar biar itu. lebih biar suasana ini paling tidak dikit-dikit bisa dan masuk. apa kalau hal yang saya lakukan ya nyari pelatihan lain yang bisa saya kejar sendiri selain lewat jalur lembaga itu. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Terima kasih Cak Ateng, luar biasa ilmunya, luar biasa. Mudah-mudahan suasana sempurna ini suatu saat biarpun berproses akan terjadi dan tentu saja berefek pada peningkatan kualitas. Oke. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Oke.